Shalom anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Miss akan pimpin kita dalam doa. Anak-anak mengambil sikap berdoa yang baik ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada kami semua. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Indonesia, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, pada subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar menentukan ide pokok dalam teks. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang ide pokok. Jadi, pada hari ini, kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dalam teks. Nah, coba kalian perhatikan. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok suatu teks, kita akan lebih mudah memahami isi teks tersebut. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan melihat cara menentukan ide pokok suatu teks. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menentukan kalimat utama setiap paragraf. Yang ketiga, kalimat utama biasanya terdapat di awal dan akhir paragraf. Dan yang keempat, menentukan ide pokok dari setiap paragraf tersebut. Nah, coba kalian perhatikan contoh paragraf berikut ini dan tentukan ide pokoknya. Nah, jadi ide pokok pada paragraf tersebut adalah berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Kamu juga dapat menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Sebuah gambar juga mengandung cerita yang dapat kamu pahami. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat cara menentukan ide pokok dari gambar. Yang pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar. Yang kedua, perhatikan situasi dalam gambar. Yang ketiga, tentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini dan tentukan ide pokoknya. Nah, anak-anak, di sini kita akan menjawab bersama ide pokok yang terdapat pada gambar tersebut. Jadi, ide pokok dari gambar di atas adalah peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan menentukan cerita pendek berdasarkan ide pokok. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Kita dapat mengembangkan ide pokok menjadi cerita. Nah, anak-anak, berikut ini langkah-langkah membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Yang pertama, menentukan topik cerita yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat kalimat-kalimat utama yang berisi ide pokok. Yang keempat, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat. Yang kelima, merangkai kalimat-kalimat tersebut
hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Dan yang terakhir, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Saat membuat kalimat, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, anak-anak, jadi tugas kalian di rumah, buatlah sebuah cerita pendek dari ide pokok. Dari ide pokok mengenai peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi, tugasnya kalian tulis pada buku tugas, difotokan dan dikirim ke Miss ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat menulis ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Nah, anak-anak, kamu dapat menuliskan kembali ide pokok dari teks atau gambar. Nah, ide pokok tersebut dapat ditulis dalam bentuk diagram pohon. Selanjutnya, coba kalian simak teks bacaan berikut ini. Nah, anak-anak, pada teks tersebut kita bisa menentukan ide pokok dengan menggunakan diagram pohon berdasarkan teks bacaan tersebut. Judul teks tersebut yaitu Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Nah, jadi ide pokok yang terdapat pada paragraf pertama adalah kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan Indonesia. Nah, selanjutnya, ide pokok pada paragraf kedua yaitu konon Pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Nah, anak-anak, sampai di sini apakah kalian memahami tentang menentukan ide pokok pada teks? Miss berharap kalian memahaminya ya. Nah, selanjutnya, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Miss berikan, apa yang Miss sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.